Halo, di sini hujan. Hari ini libur, cuma tuh aku kayak pengen ini loh, kayak pengen me time di rumah gitu. Nggak mau pergi. Makanya tadi pagi tuh sebenarnya aku lagi pengen laya-laya gitu. Aku mau baru aku apa sih? Ngomong kok belibet banget sih. Kayak baru sempat showroom sekarang gitu. Iya kan, mana lagi hujan deras, enak banget sumpah. Kayak di rumah aja gitu. Iya, lagi hibernasi. Sebenarnya nggak, aku udah bangun dari siang juga. Siang nggak tuh, maksudnya dari pagi. Terus aku tidur lagi karena cuacanya adem gitu. Makanya paling aku showroom mau sebentar aja sih. Ya sampai maksimal sampai jam 5 lah ya. Emang kalian libur hari ini pada kemana? Oh, semangat ya yang masih kerja.
Aku juga ntar malam mau ini sih, nugas. Makanya nih mau lele dulu sekarang. Kayak aku tahun baru di rumah sih. Soalnya kan pasti rame tuh. Mager juga keluar. Kayak mendingan saya melihat kembang api di rumah aja. Mager apa nggak ada yang ngajak jalan? Yang ngajak jalan mah banyak, nggak ada sih emang. Kenapa harus ngajak Jinan? Jinan kan sama keluarganya dan aku sama keluarganya. Nah betul tuh. Aku juga sama keluarganya. Iya. Iya salah ngomong ya berarti aku ya. Iya maksudnya aku sama keluarga aku, sama keluarga Jinan. Iya sumpah ya, aku tuh sering banget dipanggil Jinan tau di apa sama sensei aku, kayak aku lagi latihan nih tiba-tiba Jinan gitu. Lah, kok Jinan gitu ya? Kayak katanya tuh kayak gak bisa bedain gitu Cindy sama Jinan. Lah, terus kadang Jinan juga suka dipanggil Cindy, kayak maksudnya tuh beda, mukanya beda. Tapi sakit hati nggak? Enggak sih, cuma kayak sebenarnya nggak suka juga dimirip-miripin. Pasti yang orang-orang dimiripin sama aku juga pasti mereka nggak suka gitu. Kayak kadang tuh aku suka lihat di mention, tiba-tiba ada yang mention aku bilang mirip gitu. Kenal juga kaget nih sama nih orang gitu. Tapi dibilang mirip, tiba-tiba di mention mirip, mirip, mirip gitu. Kayak sebenarnya ada nih rasa kesel sedikitnya, kayak ini siapa ini orang gitu, nggak kenal tapi tiba-tiba di mention mirip gitu. Enggak, bukan maksudnya kayak ini buat aku dibilang mirip sama Jinan atau dibilang mirip sama Z, tapi kadang tuh aku dimirip-mirip sama orang lain juga gitu.
Kayak sepasaran itukah muka aku sampai kalian tuh bisa mudah sekali mengatakan bahwa aku sama orang-orang gitu mirip gitu. Kayak padahal kadang mentionnya tuh suka gue buka juga kan. Beda jauh, sangat jauh bedanya. Kayak nggak tahu juga miripnya dari mana, apa dia ngeliat fotonya sambil merem apa gimana juga nggak tahu. Terus ada yang bilang mirip Reza Arab, WKWKWK. Ini sebenarnya nggak lucu sih, tapi ya udah nggak apa-apa kalau lo ketawa ya. Siapa yang bilang? Itu tuh Azra Gevaldi, sambil ketawa-tawa. Ya semoga rezekinya yang mirip Reza Arab, amin. Ya nggak apa-apa, Reza Arab juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget kok. Maksudnya kayak dia keren, sukses lagi, jadi kayak nggak apa-apa dimirip-miripin. Maksudnya kayak bukan jelek ya, aku juga sebenarnya nggak cakep juga, cuma kayak aku tuh nggak suka dimirip-miripin. Kayak gue yakin juga Reza Arab kesel dimirip-miripin sama orang gitu. Nggak tahu sih, mungkin Reza Arab sabar ya, lebih sabar dari aku. Enggak. Aku nggak marah. Aku cuma kayak ngasih tahu doang. Kalau kadang tuh aku juga kesel gitu kalau misalkan aku dimirip-miripin sama orang gitu. Ini pembahasan cukup di showroom aja ya. Awas aja ada yang ngupload sih. Gue totok beneran.
Dia ntar gue diserang sama fans Reza Arab kalau misalkan bilang nggak suka dimirip-miripin sama Reza Arab. Nanti masalahnya jadi melebar, nggak enak. Cuma kan gue jujur gitu. Terus ini bisa main hula hoop nggak? Bisa. Nah gue tiba-tiba overthink nih, gue takut ada yang reupload sumpah. Kayak maksudnya takut jadi bahan tubiran, takut salah ngomong. Ya maaf ya kalau misalkan aku salah ngomong. Ini gimana cara ganti topik ya? Iya, ganti topik. Iya tapi ini bukan karena aku ngerendahin Reza Arab ataupun orang-orang yang aku mirip, yang dimiripin sama aku ya. Ini sorry banget deh kalau misalnya aku salah ngomong, cuma kayak aku nggak suka dimirip-miripin sama siapapun. Udah jadi diperpanjang.
Iya, tadi pagi tuh sempat hujan, terus tuh berhenti kan, terus tuh hujan lagi. Em, Biasanya di Pokemon aku suka main Sylveon. Sylveon, Ninetales, Blastoise lagi belajar. Spell calon member Valkyrie kak, belum tahu. Iya, aku role attacker. Biasanya aku kalau di lane sama Marsha berdua. Soalnya kan Marsha pakai Crystal, terus aku pakai Sylveon. Gitu. Jangan main kartu Pokemon dong. Sebenarnya aku juga nggak bisa. Belajar pun kayak singkat banget kan. Kayak cuma berapa kali tuh belajar yang waktu itu bikin video yang ada Karaditnya itu, terus sama diajarin bentar. Udah. Iya, susah banget main kartu Pokemon. Di kartu Pokemon ada Psyduck nggak? Ada. Cuma bukan aku yang dapat. Siapa ya? Gak tahu, aku lupa.
Main kartu sih bisa cuma kartu Uno. Sini pernah main biliar nggak? Pernah waktu itu OFC event tim J. Kesini bisa main basket nggak? Nggak terlalu sih, tapi aku tahu maksudnya kayak rada ngerti lah main basket gimana. Soalnya aku pernah coba ikut ekskul basket kan, cuma nggak lama. Bisa main bulu tangkis, bisa. Main volley, bisa. Kenapa keluar dari ekskul basket? Karena aku mau fokus sama marching band waktu itu. Kalau main volley pas SD, kalau basket pas SMK. Terus apa ya, kalau badminton emang aku suka main dari dulu. Kalau sepak bola enggak, aku nggak bisa main bola. Marching band megang apa? Mayoret, snare drum. Silat, aku pernah ikut pencak silat tapi itu juga cuma sebentar. Kayaknya nanggung-nanggung gitu sih semua. Pernah ikut lombanya. Lomba apa? Marching band.
Tapi kalau marching band belum sempat ikut lomba deh. Soalnya waktu itu emang ekskulnya tuh rada gak aktif gitu loh, kayak gak terlalu aktif gitulah. Jadinya kayak kita masih latihan terus, belum sempat lomba. Kayaknya semua pernah lu coba ya. Iya, pas Kibra juga pernah aku sampai lomba, bahkan juara 2. Soalnya tuh aku tuh orangnya emang sangat suka mencoba hal baru gitu loh. Cuma karena sekarang kan di JKT, jadinya tuh kayak susah kan, waktunya juga terbatas gitu. Ya sombong nih. Iyalah sombong, harus sombong kalau juara. Jadi kalau sekolah tuh aku suka ikut-ikut ini kayak ekskul gitu. Cuma kan kalau pas Kibra pialanya bukan buat kita ya, buat sekolah. Gak banyak yang mau nyoba hal baru, ini nyoba semua. Maksudnya pernah ngeband gak zaman sekolah? Jujur pernah. Pernah ikut pramuka gak? Itu mah wajib gak sih? SD sempat OSIS juga dulu. Iya, aku pernah jadi OSIS pas SMP. Iya sumpah, kayak gue pernah ikut band kocak deh. Pas OSIS bagian apa? Sekretaris. Kalau PMR enggak, kecuali PMR aku nggak mau. Dari dulu udah sibuk ya. Iya, karena saya tuh nggak suka diem di rumah. Maksudnya bukan nggak suka diem di rumah sih, maksudnya gimana ya, kayak harus ada yang dikerjakan aja gitu. Kayak suka produktif maksudnya. Pernah ikut padus nggak? Nggak. Apa pernah ya, aku lupa. Kupu-kupi apa tuh? PMR kan enak sih, nggak ikut upacara. OSIS juga nggak ikut. OSIS kan juga jaga. Kan biasanya OSIS tuh bekerja sama dengan PMR gitu. Petugas upacara pernah nggak? Pernah. Aku pas SD pernah jadi pengibar bendera. Terus pernah jadi dirijen ya namanya. Terus protokol pernah. Ya nggak, pas SMP. Iya SMP juga pernah kayaknya deh.
OSIS sekolahku ada yang jaga, beneran deh. Ya kayaknya tergantung sekolahnya. Yang posisi ngibar bendera sama yang narik. Kalau yang tengah enggak deh, kayaknya nggak pernah. Gak, sumpah gue ngeband juga cuma iseng doang waktu itu sama teman-teman. Gak kayak diseriusin buat sampai tampil gitu, enggak. Kan mencoba hal baru. Pernah LDKS pas sekolah gak kak? Pernah. Orang pembina. Lo kalau pembina jadi guru dong saya. OSISnya rapat mulu gak, Sin? Kalau ada kegiatan aja sih. Kalau kayak misalkan mau penerima siswa baru tuh, pernah kebalik gak benderanya? Jujur pernah, pas SD. Untung gak ditembak aku ya. Panik gak tuh pas kebalik? Panik lah, makanya tuh jadi pengibar bendera sebenarnya dak dik duk der gitu. Ngeri banget sebenarnya tuh jadi pengibar bendera, harus bener. Padahal kayak aku juga udah latihan gitu. Mungkin karena aku grogi jadinya tangan aku salah. Pernah paling aman bagian doa. Yang ngasih buku Pancasila lah paling enak. Benar sih. Sekolah lu pacarnya pakai alat musik nggak? Pernah waktu itu marching band, pakai marching band upacaranya. Achievement pas masa sekolah yang menurut lo keren? Aku pernah aku pernah ranking 2 pelajaran matematika sampai dikasih alat tulis sama gurunya. Sumpah, kocak. Padahal aku tuh orangnya nggak bisa matematika.
Itu kelas kelas 7 guys, kelas 7. Masih kelas 1 SMP. Jadi mungkin masih gampang pelajarannya. Pelajaran ada ranking gokil. Iya, jadi itu gurunya emang suka kayak ngasih nilai tertinggi gitu loh. Maksudnya pas ujian terus nilai tertingginya siapa gitu, ada urutannya gitu. Iya, masih gampang guys pelajarannya, jadi wajar ranking 2. Tips cara belajar ya, aku tuh kalau belajar harus fokus, kayak nggak bisa kalau misalkan di tengah-tengah udah hilang fokusnya tuh langsung buyar semua gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan emang pengen ngerti banget tuh harus benar-benar fokus dari awal. Kalau belajar nggak sendiri bisa nggak fokus dong? Sebenarnya bisa aja, tapi kayak temennya tuh ngajarin gitu loh, sambil ngajarin temennya, terus kayak kita sambil ngajarin satu sama lain gitu bisa. Jadi kayak kalau misalkan emang pengen belajar bareng-bareng, emang tujuannya tuh belajar, kayak langsung belajar gitu, jangan ada embel-embel main-main dulu. Pernah dihukum nggak? Pernah. Dihukum pas TK, aku dihukum tahu guys. Bayangin loh, pas TK loh aku dihukum. Sambil ngemil ya. Dihukum gara-gara aku bawa mainan air yang isinya bebek-bebekan itu. Terus ini bocor. Terus kayak becek kan jadi kelasnya. Dihukum aku suruh ke depan. Bukan, jadi itu dulu ada mainan kayak balon panjang gitu, tapi isinya airnya tuh bisa warna pink, biru, terus tuh ada bebeknya gitu loh. Ya sempet tuh bawa gituan. Iya, pagi-pagi baru beli langsung bocor.
Kalau ujian praktek ada cerita berkesan nggak? Ada. Sumpah ya, cerita aku tuh banyak banget. Kayak kehidupan aku tuh banyak ceritanya. Entahlah kayak aku yang banyak tingkah atau gimana, tapi selalu ada aja ceritanya pas ujian praktek. Jadi tuh dulu pelajaran IPA fisika apa gitu yang bikin lampu. Tahu nggak sih yang kayak kita nyambungin listrik terus jadi lampunya jadi nyala. Iya itu. Dulu kan emang lagi praktek kayak gitu, gurunya killer banget tuh. Syukur gurunya nggak ngomelin kan. Terus emang lagi sunyi, kayak emang kita kan nggak boleh, maksudnya nggak boleh berisik kan. Sebenarnya takut juga sih berisik, soalnya kan gurunya serem. Ya udah tuh lagi nyambungin listriknya, aku kesetrum. Ya aku teriak dong. Cuma kayak aku teriaknya tuh kayak latah gitu deh kayaknya. Kayak ayam gitu. Tapi kayak langsung pada, mungkin kayak mereka pada mau ketawa juga gak enak kali ya. Terus gurunya langsung nyamperin aku. Kenapa? Gitu. Setrum bu gitu. Sambil makan keripik. Pakai baterai kan, tapi kan kayak disambungin gitu lah. Terus berhasil nggak? Berhasil. Yang aku heran sih waktu aku kelas 9 sih, kayak aku masuk 91 yang isinya tuh emang orang-orang ambisius gitu loh, sama pinter-pinter. Padahal tuh aku orangnya nggak pinter-pinter banget sebenarnya. Terus kayak gue bingung kan kenapa gue masuk 91 gitu. Padahal aku maunya 93. Yang ada temen aku. Iya kayak kejebak gitu. Kecebak lagi. Tapi enak masuk kelas ambis, biasanya bisa ikut ambis. Iya cuma kayak, ngerti gak sih, kayak aku tuh orangnya gak ambis banget, cuma kayak aku harus ambisius karena orang-orang aku sekitar aku tuh ambisius gitu. Jadi tiap orang ngerjain jadinya ikut panik. Kayak harusnya tuh kayak aku mau santai-santai aja gitu. Tapi karena nih pada ambisius banget, jadi kan aku panik ya. Jadi ikutan ambisius, ngerti gak sih? Ya bagus sebenarnya jadi positif, cuma kayak jadi deg-degan aja ngerjain sesuatunya.
jadi kelihatan kayak males kita. Ih bener banget, makanya kan daripada gue kelihatan males sendirian, mendingan gue ikutan ambis walau sebenarnya kayak nggak mau ambis. Di kelas itu masih pada nyontek-nyontek gak sih? Masih. Kadang aku juga masih suka nyontek. Ada gak kak teman kakak yang habis parah? Ada. Pasti ada. Bahkan gak cuma di SMP, SMK, di perkuliahan pun ada. Kayak kadang tuh aku panik gitu loh, kayak ini tugas apaan lagi sih yang dikerjain gitu. Datang pagi buat ngerjain PR pernah. Malah kayaknya aku sering deh kayak gitu. Pernah tidur di kelas? Pernah. Aku pernah abis kegiatan JKT, terus aku capek kan, besoknya sekolah, terus aku tiduran di sekolah. Terus kayak guru aku dicela sama temen aku. Terus kayak guru aku bilang kayak gini, udah biarin aja tidur. Baik banget sumpah gurunya. Aduh love you bu guru. Kalau gue nggak ketahuan sih. Masalahnya aku duduknya di depan dekat meja guru lagi. Jadi jelas ketahuan. Sekolah tuh aku nggak pernah duduk di belakang kayaknya deh. Aku selalu dapat di depan. Dari absen apa? Enggak. Tapi teman sebangku aku yang pengen di depan gitu kadang. Kalau enggak ya dapat sisaan. Tapi dulu pernah sih, biasanya kayak ada rolling gitu. Iya, sekolah aku duduknya berdua. Moving class tuh gimana maksudnya tuh? Enggak sih, enggak pindah kelas gitu tiap pelajaran, enggak. Kayak ini ya, itu kuliah.
Kalau sekolah mah enggak, kalau kuliah ya. Pernah aku kuliah salah kelas weh. Aku nggak tahu tuh aku masuk kelas mana gue udah duduk lagi. Untung sama temen. Lu sekolahnya swasta mulu. Iya, kayaknya yang negeri cuma SD sih. SMP, SMK swasta, soalnya emang satu yayasan gitu. Udah gitu kebetulan dekat rumah, karena aku pengen sekolah yang dekat rumah. Jadi yang dekat rumah itu swasta. Jadi gitu deh. Sekian. Karena aku tuh kalau berangkat sekolah 5 menit sebelum masuk. Kalau lagi ngemil keripik kayak rasanya nggak mau berhenti deh. Sekolah aku juga pas SMK isinya anak cewek semua, cowoknya cuma 2 sekelas. Tapi kelas aku tuh seru banget, parah. Kalau yang SMK ceweknya kayak barbar gitu semua. Administrasi perkantoran. Sudah selesai ngemilnya. Iya, sumpah itu seru banget. Kayak barbar gitu anak-anaknya. Kayak gurunya tuh kayaknya geleng-geleng gitu deh, udah sampai geleng-geleng gara-gara kelakuan kelasku. Pentolannya aku. Bukan lah. Tapi kuliah psikolog. Psikolog juga bisa kerja di kantor. Psikolog tuh meluas, jadi kayak gak cuma jadi psikolog doang. Sekelas masih ada geng-gengan gak? Masih. Kayak musuhan pun pernah. Terus dikatain PHO pun pernah. Padahal aku juga gak ngapa-ngapain. Aku bener-bener gak ngapa-ngapain sama sekali. Tapi tiba-tiba aku punya masalah. Bahkan aku gak tahu kalau aku lagi diomongin sama satu sekolahan.
karena ada yang nuduh aku gitu. Karena aku orangnya emang cuek gitu loh, kayak udah aku sekolah aja, temenan ya udah temenan gitu. Kalau nggak ada yang ngomong gitu kayak ke aku, lu diomongin nih sama sekolahan gara-gara gini 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 gitu, aku nggak akan tahu kalau aku diomongin. Tapi namanya masa-masa sekolah ya, kalau nggak punya cerita nggak seru. Cerita masa sekolahku, sekolah online. Semangat pejuang-pejuang sekolah online. Masuk BK numpang adem pernah. Pura-pura pingsan pasti pernah. Gak pernah, gila kali. Pura-pura pingsan, yang ada aku ngakak ntar pasti kerumunin. Gak bisa aku kayak gitu. Dulu ada sistem poin-poin gitu gak di sekolahnya? Ada. Terus yang apesnya sih, setiap aku ujian nasional aku selalu sakit. Kayak SMP, SMK tuh pas ujian nasional aku tuh selalu pas lagi tipes. Kayak aneh banget sumpah, kenapa ya aku setiap ujian aku tipes. Kocak. Paranoid nih enggak sih, kayak susulan dong. Enggak, aku tetap ikut ujian, cuma kayak ya aku sakit gitu. Nonton pakai proyektor kelas ya, pernah, sumpah kita pernah nonton pakai proyektor kelas. Dengerin lagu pakai speaker kelas pernah. Pernah ngerasain jam kosong lama nggak? Pernah. Sampai bingung mau ngapain. Akhirnya kayak waktu istirahat, terus kayak kelas sebelah bingung kali ya, kok udah istirahat padahal emang jam kosong aja.
soalnya kita udah ke kantin. Pernah praktek sholat jenazah nggak? Pernah, tapi aku bukan jadi jenazahnya. Pernah nongkrong di WC nggak? Nggak pernah sih, tapi kebetulan WC aku dekat sama kantin, jadi aku bilangnya ke WC tapi aku ke kantin. Ke sekolah bawa lipstick nggak? Nggak. Kayak tuh aku baru mulai dandan, maksudnya kayak keluar pakai lipstick, bedak gitu-gitu pas aku masuk JKT. Anak ibu kantin nih ya. Iya, jadi tuh kayak aku dan teman aku punya salah satu base camp gitu di kantin. Bakso Malang, sampai kayak mungkin ibunya tuh udah sampai tahu gitu loh, udah sampai tahu banget kita. Bahkan tuh kadang kita disuruh masak nih udah cuma dikasih suruh ngambil mangkok sendiri, ambil sendiri gitu, kayak terserah kita mau kayak gimana gitu. Makanya kangen banget nih sama ibu-ibu Bakso Malang di sekolah aku. Kayak kadang tuh aku juga waktu itu terakhir pernah ke situ juga pas udah lulus, terus kayak ibunya masih inget aku, kayak ya udah lama banget gak datang ke sini gitu. Ini kayak udah bestie banget sama ibu bakwan Malang. Kalau ke guru udah bestie nggak? Ada guru yang emang udah bestie aku gitu. Ada. Kayak bahkan guru tuh pernah ada yang sampai kayak, kamu tuh cocoknya sama yang ini nih, kayak jodoh-jodohin gitu, pernah ada. Guru BK sekolah lu baik gak? Baik. Enggak sih, aku gak pernah cerita sama guru. Ada temen yang bestie banget gak? Ada. Lanjut gak perjodohannya? Enggak. Kenapa tiba-tiba suaranya pelan? Masa sih? Pernah ikut berkemah pramuka gak sih? Gak pernah, paling kayak kalau nginep di sekolah tuh karena yang LDKS itu,
yang aku jadi OSIS-nya. Terus sama kayak pas awal-awal LDKS pas masuk SMK pernah. Pesantren kilat yang pas puasa. Gimana maksudnya? Enggak, aku kuliah pramuka, nggak pernah persami kayaknya. Pesantren kilat kayaknya pernah deh. Sumpah pernah dulu. Terus kayak ini apa namanya? Kayak makanan kita tukar-tukaran sama orang gitu loh. Buat buka puasa. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Tuh ngeselin banget sumpah. Kayak kalau misalkan kita dapat yang kita nggak doyan gimana? Pernah ya kan, kayak ya ampun sedih. Kayak aku nggak tahu kalau itu bakal ditukar, ya aku bawa makanan yang aku suka lah, kayak telur pedas gitu-gitu kan, nggak tahu ya ditukar. Kamu dapatnya apa? Nggak tahu, aku waktu itu dapatnya apa lupa. Kalau nggak salah aku dapat porsi yang makanan dari cowok gitu, makanya porsinya banyak. Portugal apaan? Nasi Portugal. Porsi tukang gali. Oh, pasti ada sih cerita horor. Enggak, enggak enak tahu cerita kayak gitu. Bukan karena takut ya, masa kayak kita nyeritain nanti kalau arwahnya nggak tenang gimana? Iya, yang kesurupan juga pernah. Seru banget sih kalau zaman-zaman sekolah tuh. Iya, nggak mau ngulang sih, benar. Iya, zaman sekolah paling seru daripada kuliah ya guys, bener banget.
Kayak mungkin kalau ada reunian gitu seru kali ya. Kuliah banyak cerita juga nih. Enggak sih, kalau aku kuliahnya nggak terlalu banyak cerita. Karena aku kalau pas kuliah aku udah mulai pasif. Soalnya kan aku ini kan kegiatan JKT, jadi kayak aku di kampus nggak terlalu aktif. Dan sekarang kan online juga, jadi kayak nggak ada cerita. Iya, lempeng betul. Paling kuliah aku waktu itu pernah sempat mau ikut lomba debat gitu, terus nggak jadi, akhirnya mundur. Terus sama apa ya waktu itu, lupa. Kayak ada semacam project gitu, terus mundur gitu. Kayak mundur nggak jadi gitu. Udah latihan belum? Soalnya kayak apa ya, kayak sekelompok aku gitu kayak milih mundur gitu, kayak ada alasannya gitu. Enggak, kuliah aku nggak bener-bener nggak ikut sama sekali apapun itu, ekskul, organisasi atau apapun itu nggak pernah. Padus tuh ekskul bukan sih, organisasi ya. Tuh main awet bener showroomnya. Iya ya, bener juga ya. Soalnya lagi seru. Seru gak sih? Kayak aku banyak cerita loh di sini. Jangan bilang cerita aku ya. Setengah 6 deh kita selesai, oke? Okay? Anak siapa tuh nggak tahu. Minta tolong. Lu maunya sidang online apa offline? Oke, sama aja sih, nggak apa-apa dua-duanya. Yang penting gue lulus. Tapi kalau bimbingan lebih mau online. Soalnya kalau offline takut ke rumah dosen. Teribet. Jadi kayak masalah kalau online kan kayak lewat Zoom gitu, enak.
Enggak, aku bimbingannya di rumah. Di rumah, iya benar, maksudnya di rumah masing-masing. Ya kan kayak biasanya ada ya yang dosennya bisanya jam segini, terus kan kita harus ngejar dosennya dong buat bimbingan mau nggak mau, iya nggak sih? Ya tapi bisa juga bimbingan di kampus, cuma kan kayak pasti susah. Bimbingan online kalau berkas-berkas masih di print sama aja. Kalau aku enggak sih, kayak berkas-berkasnya dikirim ke email. Makanya tidak membuang kertas kan, tinggal di komen, dicoret. Coretnya juga online, jadi bisa dihapus. Kalau misalkan offline kan dihapus terus harus ngeprint lagi. Itu buang-buang kertas. Kalau bimbingan ya paling share screen terus. Gitu deh. Bukannya sama aja. Apanya yang sama? Iya, mamaku manggil. Manggil doang iseng. Iya, tergantung sih dosennya. Mari kita bacain live ranking aja yuk. Yang pertama ada Radit Koi 11, kedua Adrian, ketiga Caca, keempat Tipratipus, 5 Indra, 6 Arifin Sayang Cindy, 7 Handika, 8 Rahman FP, 9 Tian, 10 Nece HP, 11 Alkatiri ngapa gitu dah, 12 Mal Arfan, 13 Akmal, 14 Eni, 15 Digit Cindy, 16 Aku Itu Cewek, 17 Dias, 18 Ucan, 19 Garpu Taman, 20 Lokalohe, 21 Natnus, hari ini aku ultah, happy birthday, 22 Irfan Dharma, 23 Aldo, 4903, 24 A Anfar, 25 Cina Noshi. Thank you yang udah dengerin showroom aku. Seperti biasa, segala omongan yang di sini jangan dibawa ke hati, oke?
santuy, keep santuy. Jangan sampai setelah showroom ini ada sesuatu. Karena saya sudah mulai tenang nih dengan kita membahas yang seru-seru, oke? Udah, oke, salam damai. Dah. Happy weekend guys. Take your time, have fun.